Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Muhammad Hasan Mutawakil Alawa SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz BAMAG. Yang saya hormati dosen pembimbing yakni Bapak Saifuddin Syuhri MEI dan Ibu Lailatul Aziza SEME. Dan tak lupa pula yang saya hormati kedua orang tua saya yang saya cinta dan saya sayangi. Baik, di sini saya Ocha Rosida, program studi ekonomi syariah. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Efektivitas Pemanfaatan Sistem e-Bekal dalam Peningkatan Ekonomi Pesantren, studi pada Pondok Pesantren Nurul Jadid Probolinggo. Alasan saya memilih judul ini karena saya tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait efektivitas pemanfaatan sistem e-Bekal. Bukan hanya sekedar penggunaannya, penelitian ini juga bertujuan untuk mengisi kekosongan kajian yang belum banyak membahas hubungan antara pemanfaatan sistem digital dengan peningkatan ekonomi pesantren secara kelembagaan. Selain itu, Pondok Pesantren Nurul Jadid dipilih karena telah menerapkan sistem e-Bekal secara terstruktur, sehingga relevan untuk dianalisis secara mendalam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis. Latar belakang penelitian ini berangkat dari perubahan peran pesantren yang tidak hanya sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai lembaga sosial ekonomi. Seiring perkembangan teknologi, sistem transaksi juga berubah dari tunai ke non-tunai. Di Pondok Pesantren Nurul Jadid sudah ditetapkan sistem e-Bekal sebagai alat pembayaran digital. Sistem ini dinilai membantu transparansi dan efisiensi keuangan, tetapi dalam prakteknya masih terdapat kendala seperti literasi digital dan kesiapan pengguna. Oleh karena itu, saya tertarik untuk mengkaji sejauh mana efektivitas sistem tersebut dalam peningkatan ekonomi pesantren. Berdasarkan penelitian terdahulu, sebagian besar penelitian hanya fokus pada efisiensi sistem, perilaku konsumsi, dan literasi keuangan. Namun, belum banyak peneliti yang mengkaji efektivitas e-Bekal secara menyeluruh, terutama dari perspektif sosial ekonomi dan kelembagaan pesantren. Disinilah letak gap penelitian saya. Untuk kebaruan dalam penelitian ini adalah saya tidak hanya melihat sistem dari sisi teknis, tetapi juga dari pengalaman pengguna, proses adaptasi, dan dampak terhadap ekonomi pesantren secara kelembagaan dengan pendekatan kualitatif. Untuk rumusan masalah, berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat 4 rumusan masalah utama, yaitu yang pertama, bagaimana kondisi lingkungan internal dan eksternal santri Pondok Pesantren Nurul Jadid Probolinggo. Untuk yang kedua, bagaimana alternatif dan prioritas pengembangan pemanfaatan sistem e-Bekal dalam peningkatan ekonomi Pondok Pesantren Nurul Jadid Probolinggo. Untuk yang ketiga, apa yang menjadi faktor pendorong dan penghambat mekanisme konsep pengembangan pemanfaatan sistem e-Bekal dalam peningkatan ekonomi Pondok Pesantren Nurul Jadid Probolinggo. Dan yang terakhir, sejauh mana efektivitas pengembangan pemanfaatan sistem e-Bekal dalam peningkatan ekonomi Pondok Pesantren Nurul Jadid Probolinggo. Untuk tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kondisi lingkungan pesantren, menganalisis pengembangan e-Bekal, serta mengkaji faktor pendukung dan penghambat dan tingkat efektivitasnya. Untuk penelitian terdahulu terdapat Hamzah DKK 2024, judul Dampak Penggunaan e-Bekal Terhadap Santri di Pondok Pesantren Nurul Jadid Probolinggo. Hasilnya, e-Bekal mempermudah transaksi santri, meningkatkan kontrol keuangan, membentuk perilaku ekonomi digital, keterbatasan fokus hanya pada dampak terhadap santri, belum membahas aspek kelembagaan pesantren. Yang kedua, Khofifatur Rahmah DKK 2025, judul Analisis Efisiensi Pembayaran Non-Tunai pada Manajemen Bisnis Pesantren Al-Masdukiyah. Hasil sistem non-tunai meningkatkan efisiensi operasional mendukung pesantren, pengelolaan bisnis, keterbatasan fokus pada efisiensi, bukan efektivitas, tidak mengkaji pengalaman pengguna. Dan yang terakhir,
Setiawan DKK 2025. Judul Transformasi Digital Pendidikan Islam melalui Vintage dan Cashless Payment di pesantren. Hasil cashless sistem meningkatkan transparansi, meningkatkan literasi keuangan santri. Untuk keterbatasan fokus pada pendidikan dan vintage, belum menilai dampak terhadap ekonomi pesantren secara langsung. Untuk kajian teori, pada kajian teori ini penelitian menggunakan beberapa konsep utama. Pertama, konsep efektivitas, yaitu untuk melihat sejauh mana sistem e-bekal mampu mencapai tujuan peningkatan ekonomi pesantren. Kedua, digitalisasi ekonomi pesantren yang menjelaskan adanya perubahan dari sistem konvensional menuju sistem berbasis digital guna meningkatkan efisiensi dan transparansi. Ketiga, konsep cashless system melalui e-bekal, yaitu sistem pembayaran non-tunai yang digunakan santri dalam aktivitas ekonomi pesantren. Keempat, vintage syariah yang menekankan bahwa sistem ini tetap berlandaskan prinsip-prinsip Islam seperti transparansi dan keadilan. Dan yang terakhir, digunakan teori TAM untuk menganalisis penerimaan teknologi yang dipengaruhi oleh persepsi, manfaat, dan kemudahan penggunaan oleh santri dan pengelola. Untuk kerangka konseptual dalam penelitian ini dimulai dari sistem e-bekal sebagai bentuk inovasi pembayaran digital di pesantren. Selanjutnya, penelitian ini melihat bagaimana pemanfaatan sistem e-bekal oleh santri dan pengelola dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Dan pemanfaatan tersebut kemudian dianalisis tingkat efektivitasnya, yaitu sejauh mana sistem ini mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Efektivitas tersebut diharapkan dapat memberikan dampak pada peningkatan ekonomi pesantren, baik dari sisi pengelola keuangan maupun aktivitas usaha. Pada akhirnya, keseluruh proses ini mengarah pada terciptanya digitalisasi ekonomi pesantren sebagai bentuk transformasi dari sistem konvensional menuju sistem berbasis teknologi. Untuk metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus yang dilakukan di Pondok Pesantren Nurul Jadid, Probolinggo. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh oleh santri, pengelola, dan wali santri, serta data sekunder dari dokumentasi dan literatur pendukung. Untuk teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Selanjutnya, analisis data menggunakan analisis tematik melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjaga keabsahan data digunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Demikian pemaparan proposal penelitian saya. Besar harapan saya mendapatkan masukan dan saran dari dosen penguji. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.